Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salsabila Dwi Eldipa dengan NIM 2214201048 dari Prodi S1 Keperawatan Stikes Alifa Padang. Kali ini saya akan membahas sedikit tentang tindakan pidana korupsi yang terjadi pada negara kita. Seperti yang kita ketahui, di negara kita ini banyak sekali kasus, terutama kasus tindakan pidana korupsi, yang dimana pelakunya tidak lain adalah warga negara Indonesia yang berada di kalangan bawah hingga kalangan atas seperti pejabat-pejabat yang menjabat di negara kita. Adapun pengertian dari perilaku korupsi sendiri itu adalah suatu tingkah laku yang menyelewengkan jabatan atau kekuasaannya di negara untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Adapun penyebab dari tindakan korupsi tersebut, yang pertama adalah karena dipaksa ataupun memaksa. Dan adapun bentuk contoh tindakan pidana korupsi tersebut, contohnya yaitu pemerasan, suap menyuap, penggelapan jabatan, gratifikasi atau penyelewengan kekuasaan. Baiklah, saya akan memaparkan contoh video animasi mengenai tindakan korupsi tersebut. Mobil dinas yang disediakan untuk keperluan pekerjaan pejabat negara justru digunakan untuk kepentingan pribadi dan keluarganya. Selanjutnya, suap menyuap. Kasus suap bisa dikatakan populer atau paling sering terjadi. Suap biasanya dilakukan sebagai upaya memuluskan kebutuhan si penyuap dengan memberi sejumlah uang. Contoh kasus suap yang hampir setiap hari kita temui di jalan adalah para pelanggar lalu lintas yang memberi sejumlah uang kepada polisi agar lolos dari hukuman. Ketiga, penggelapan dalam jabatan. Pelaku tindak korupsi ini adalah mereka yang memiliki jabatan tertentu dan melakukan tindakan penggelapan uang atau dokumen berharga lain yang menguntungkan dirinya. Contoh kecil yang mungkin pernah terjadi di sekitar kita adalah menggunakan kwitansi kosong agar nominal uang di dalamnya dapat direkayasa oleh si pelaku. Keempat, pemerasan. Pemerasan merupakan perbuatan pihak yang menyalahgunakan kekuasaannya untuk memaksa orang lain melakukan sesuatu yang menguntungkan dirinya. Contohnya, pungutan liar atau pungli yang dikenakan oleh aparat kepada masyarakat sebagai tarif pengurusan dokumen tertentu. Padahal, seharusnya pengurusan dokumen ini bebas biaya. Kelima, perbuatan curang. Segala bentuk kecurangan termasuk tindak korupsi. Sebagai contoh, pemborong proyek bangunan yang melibatkan kecurangan kontraktor, tukang, ataupun toko bahan bangunan. Keenam, benturan kepentingan dalam pengadaan, atau yang dikenal dengan conflict of interest. Maksudnya adalah seorang pejabat yang dihadapkan pada peluang untuk menguntungkan dirinya sendiri, keluarga, ataupun kroni-kroninya. Misalnya, meskipun dilakukan tender dalam proyek, pegawai negeri ikut terlibat dalam proses dengan mengikut sertakan perusahaan miliknya. Terakhir adalah gratifikasi. Tindak pidana korupsi ini sangat dekat dengan masyarakat. Bahkan banyak yang tidak sadar bahwa secara tidak langsung mereka melakukan gratifikasi. Gratifikasi merupakan pemberian hadiah dalam bentuk apapun kepada pejabat publik dengan harapan adanya timbal balik dari si penerima. Hadiah yang diberikan bisa berbentuk tiket perjalanan gratis, paket liburan gratis, parsel hari raya, dan lain sebagainya. Jadi, pada pembahasan tadi dapat kita simpulkan kita harus bersikap disiplin, jujur, dan bertanggung jawab atas apa yang telah kita lakukan untuk menghindari perilaku korupsi tersebut. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.